Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nirmalasari dengan NIM 25021060006, mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Madiun, untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Nur Wahyuning Sulistiawati, Sarjana Ekonomi Magister Pendidikan. Mohon izin semuanya, di sini saya akan mempresentasikan modul makroekonomi Mankeu bab 7 pertumbuhan ekonomi 1. Di sini ada model pertumbuhan Solo. Model pertumbuhan Solo atau Solo Growth Model dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam suatu perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output total barang dan jasa suatu negara. Mari kita memeriksa bagaimana model ini menangani akumulasi modal. Mari kita analisa penawaran dan permintaan barang dan melihat berapa banyak output diproduksi pada waktu tertentu dan bagaimana output ini dialokasikan di antara berbagai alternatif penggunaan. Di sini ada fungsi produksi. Fungsi produksi mempresentasikan transformasi dari input di mana angkatan kerja L, modal K, dan teknologi produksi ke dalam output, di mana barang jadi dan jasa pada waktu tertentu. Di sini ada representasi aljabarnya, dapat dilihat di layar. Selanjutnya ada skala hasil konstan. Asumsi ini memungkinkan kita menganalisis semua kuantitas relatif terhadap ukuran angkatan kerja set Z sama dengan 1/L, di mana YL sama dengan output tiap pekerja, sama dengan is F fungsi dari KL adalah jumlah modal, dan 1 ini adalah konstanta yang dapat diabaikan. Skala hasil konstan mengimplikasikan bahwa ukuran perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tak mempengaruhi hubungan antara output tiap pekerja dan modal tiap pekerja. Jadi, di sini sekarang kita notasikan semua kuantitas dalam istilah tiap pekerja dalam huruf kecil. Di sini fungsi produksi kita adalah Y sama dengan F dalam kurung K, di mana F dalam kurung K sama dengan F dalam kurung K,1. Selanjutnya ada produk marginal modal atau MPK, kendalian fungsi produksi. MPK sama dengan F dalam kurung K plus 1 minus F dalam kurung K. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah tiap pekerja, yaitu K, menentukan jumlah output tiap pekerja, sama dengan Y sama dengan F dalam kurung K. Kendalian fungsi produksi adalah produk marginal modal jika K meningkat sebesar 1 unit dan Y meningkat sebesar MPK unit. Selanjutnya ada permintaan barang terhadap fungsi konsumsi. Yang pertama ada Y sama dengan C plus I, di mana Y sama dengan output tiap pekerja, C sama dengan konsumsi tiap pekerja, dan I adalah investasi tiap pekerja. Yang kedua ada C sama dengan dalam kurung 1 min S dikali Y, di mana C adalah konsumsi tiap pekerja, 1 bergantung pada S tingkat tabungan antara 0 dan 1, Y sama dengan output tiap pekerja. Yang ketiga ada Y sama dengan 1 min S kali Y plus I. Investasi tabungan tingkat tabungan S adalah bagaimana dari output yang digunakan untuk investasi. Selanjutnya pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan. Berikut adalah kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, investasi, pengeluaran, tempat usaha dan peralatan. Depresiasi adalah menuanya modal lama menyebabkan persediaan modal menurun. Investasi tiap pekerja, I sama dengan SY. Mari kita substitusikan fungsi produksi untuk Y. Kita dapat mengungkapkan investasi tiap pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal tiap pekerja, di mana I sama dengan S, F dalam kurung K. Persamaan menghubungkan modal yang ada K dengan akumulasi modal baru I. Baik, lanjut ada output, konsumsi, dan investasi. Tingkat tabungan S menentukan alokasi output antara konsumsi dan investasi. Untuk setiap tingkat K, output adalah F dalam kurung K, investasi adalah SF dalam kurung K, dan konsumsi adalah F dalam kurung K minus SF dalam kurung K. Selanjutnya ada depresiasi.
Dampak investasi dan depresiasi pada modal delta K sama dengan I min delta K. Perubahan persediaan modal, investasi, dan depresiasi. Ingat, investasi sama dengan tabungan, jadi bisa ditulis delta K sama dengan SF K di min delta K. Depresiasi adalah karena proporsional terhadap persediaan modal. Selanjutnya ada kondisi mapan K, equilibrium jangka panjang perekonomian. Investasi dan depresiasi pada K, investasi sama dengan depresiasi dan modal tak akan berubah sepanjang waktu. Berikut adalah kurvanya. Di bawah K, investasi melebihi depresiasi, jadi persediaan modal tumbuh. Di atas K, depresiasi melebihi investasi, persediaan modal. Di sini ada bagaimana tabungan mempengaruhi pertumbuhan. Model Solow menunjukkan bahwa jika tingkat tabungan tinggi, perekonomian akan memiliki persediaan modal besar dan tingkat output yang tinggi. Jika tingkat tabungan rendah, perekonomian dan memiliki persediaan modal kecil dan tingkat output rendah. Berikut adalah kurvanya. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan dan baru. Lalu ada tingkat modal kaidah emas. Nilai kondisi mapan K yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas, Golden Rule Level of Capital. Untuk menemukan konsumsi tiap pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas pos pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C plus I, dan disusun ulang menjadi C sama dengan Y min I. Persamaan ini menyatakan konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena ingin menemukan konsumsi kondisi mapan, kita substitusikan nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output tiap pekerja adalah kondisi mapan adalah F dalam kurung K, di mana K start adalah persediaan modal tiap pekerja pada kondisi mapan. Lalu, karena persediaan modal tidak berubah pada kondisi mapan, investasi dengan depresiasi delta K mensubstitusikan bahwa F dalam kurung K untuk Y dan delta K untuk I. Konsumsi tiap pekerja pada kondisi ini adalah C sama dengan F dalam kurung K diminus delta K. Lanjut ada konsumsi pada kondisi mapan. Menurut persamaan ini, konsumsi pada kondisi mapan adalah sisa dari output kondisi mapan dikurangi depresiasi kondisi mapan. Ini jauh lebih menunjukkan bahwa kenaikan modal kondisi mapan memiliki dua efek berlawanan pada konsumsi kondisi mapan. Di suatu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Output perekonomian digunakan untuk konsumsi, investasi, dan kondisi mapan. Investasi sama dengan depresiasi, jadi konsumsi adalah selisih antara output dan depresiasi. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan pada kondisi mapan kaidah emas. Persediaan modal kaidah dinotasikan K bintang emas dan konsumsi kaidah adalah C star emas. Kita buat kondisi sederhana mencari tingkat modal kaidah emas. Ingat, kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal MPK. Kemiringan garis depresiasi K adalah depresiasi. Karena dua kemiringan ini sama dengan kaidah emas, dapat dijelaskan dengan persamaan MPK sama dengan depresiasi. Pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal sama dengan tingkat depresiasi. Ingat, perekonomian tidak otomatis bergravitasi menuju kondisi mapan kaidah emas. Jika kita ingin persediaan modal kaidah kondisi mapan tertentu seperti kaidah emas, kita butuh tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Selanjutnya ada pertumbuhan populasi. Model Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal sendiri tak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tingkat tabungan tinggi menyebabkan pertumbuhan tinggi sementara. Perekonomian akhirnya mendekati kondisi mapan dan mana modal dan output konstan untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kita harus memperluas model Solow untuk mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Jadi,
kita tambahkan pertumbuhan populasi model, kita akan mengasumsi bahwa populasi dan angkatan kerja tumbuh dengan konstan N. Selanjutnya ada pertumbuhan mapan dengan pertumbuhan populasi. Seperti depresiasi, pertumbuhan populasi adalah salah satu alasan mengapa persediaan modal pekerja menurun. Jika N adalah tingkat pertumbuhan populasi dan depresiasi adalah tingkat depresiasi, maka depresiasi plus N, K adalah investasi impas, break-even investment, jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan persediaan modal per pekerja K konstanta. Agar perekonomian ada di kondisi mapan, investasi SFK harus mengatasi dampak depresiasi dengan pertumbuhan populasi depresiasi plus N. Ini ditunjukkan oleh potongan dua kurva kenaikan tingkat tabungan menyebabkan persediaan modal tumbuh ke kondisi mapan. Lalu banyak pertumbuhan populasi, kenaikan tingkat pertumbuhan populasi menggeser garis yang mewakili pertumbuhan populasi dan depresiasi ke atas. Kondisi mapan baru memiliki tingkat modal per pekerja lebih rendah daripada kondisi awal, jadi model Solo memprediksi perekonomian dengan tingkat pertumbuhan populasi lebih tinggi akan memiliki tingkat modal pekerja lebih rendah dan karena pendapatan lebih. Dapat dilihat kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari N1 ke N2 mengurangi persediaan modal kondisi mapan dari K1 ke K2. Pertumbuhan populasi N. Perubahan persediaan modal per pekerja di mana delta K sama dengan I minus depresiasi N dikali K. Sekarang kita substitusikan SFK untuk I sama dengan delta K sama dengan I SFK minus delta plus N dikali K. Persamaan ini menunjukkan sebagaimana investasi depresiasi dan pertumbuhan populasi baru mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi baru meningkatkan K, sementara depresiasi dan pertumbuhan populasi menurunkan K. Ketika kita memasukkan variabel N dalam variasi sederhana, kita sedang mengasumsikan kasus di mana pertumbuhan populasi adalah 0. Di sini kondisi mapan dampak positif investasi pada modal pekerja hanya menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Begitu perekonomian ada pada kondisi mapan, investasi memiliki dua maksud. Yang pertama, beberapa di antaranya adalah depresiasi K mengganti modal yang terdepresiasi, sisanya NK menyediakan pekerja baru dengan jumlah modal kondisi mapan. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi akan menurunkan tingkat output pekerja. Yang terakhir ada poin-poin tentang tabungan. Dalam jangka panjang, tabungan perekonomian menentukan ukuran dari K dan kemudian Y. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi persediaan modal. Semakin tinggi tingkat Y, kenaikan tingkat tabungan menyebabkan periode pertumbuhan cepat, rapi, tapi akhirnya pertumbuhan itu melambat seiring kondisi mapan baru tercapai. Kesimpulannya, meskipun tingkat tabungan tinggi menghasilkan tingkat output kondisi mapan yang tinggi, tabungan sendiri saja tidak bisa membuktikan atau membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian presentasi modul makroekonomi Mankio Bab 7, Pertumbuhan Ekonomi 1. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.